Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Kota Bandung yang saya hormati, pada sore hari ini kita bersilaturahim dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, Bapak Dudi Prayudi. Assalamualaikum Pak Dudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim, kita bisa ngobrol-ngobrol persoalan kota, khususnya terkait dengan persoalan sampah saat ini. Kemarin sempat mengalami darurat sampah dengan terbakarnya TPA Sarimukti. Nah, pada kesempatan ini saya ingin bincang-bincang bagaimana kebijakan dan juga langkah-langkah pemerintah kota terkait dengan pengelolaan sampah saat ini. Ya, terima kasih Pak. Ya, mungkin agak sedikit koreksi Pak ya. Ya. Jadi sebetulnya saat ini masih darurat begitu ya. Masih darurat Pak ya. Masih darurat sampah. Jadi sesuai dengan keputusan wali kota bahwa ada perpanjangan untuk darurat sampah di Kota Bandung dan Bandung Raya. Nah, untuk Kota Bandung ini diperpanjang hingga tanggal 25 Oktober. Nanti kita lihat, kita evaluasi apakah perlu ada perpanjangan lagi atau sudah selesai di situ. Nah, memang berbicara masalah sampah, tentu saja ini problem di kota-kota besar begitu Pak. Yang kami lihat, kemarin saja kami diundang Pak oleh Kementerian LH, di mana Kementerian LH ini mengundang 17 TPA yang terbakar se-Indonesia. Jadi ternyata ada 17 Pak TPA yang terbakar seluruh Indonesia dan kebanyakan di Pulau Jawa Pak. Jadi salah satu diantaranya Sarimukti, kemudian juga Sumedang juga terbakar, kemudian juga Garut juga terbakar, kemudian Subang juga terbakar, Tegal juga terbakar, banyak Pak. Jadi ada 17 TPA. Nah, ini juga menjadi problem bagi daerah-daerah yang memang mempergunakan TPA tersebut. Nah, terkhusus untuk Kota Bandung, memang mau tidak mau, suka tidak suka, memang kita selama ini mengandalkan TPA Sarimukti. Karena kita sudah terlalu lama terlena gitulah ya. Dari tahun 2005 sejak zaman tragedi Lewi Gajah, tampaknya kita tidak belajar dari kejadian tersebut dan ini kembali terulang begitulah ya. Dengan sistem konvensional kumpul angkut buang yang ujung-ujungnya semuanya ada di TPA, TPA-nya juga tidak didesain seideal mungkin dan qadarullah ternyata terbakar gitu. Nah, sehingga mau tidak mau kita harus mencari gitulah ya solusi. Nah, pemerintah Kota Bandung ini intinya adalah kita ingin mengurangi semaksimal mungkin di sumber, Pak. Artinya di hulunya harus semaksimal mungkin dikurangi gitu. Dulu dan sekarang kita punya program yang dinamakan Kang Tisman itu, Pak. Jadi kurangi, pisahkan dan manfaatkan. Alhamdulillah ini efektif, Pak. Jadi ketika TPA Sarimukti ini terbakar, beberapa kawasan-kawasan atau RW-RW yang sudah mereka bisa mengolah sampahnya, ini tidak terpengaruh. Salah satu contoh misalkan RW 12 Kelurahan Malai Air, Pak. Kemudian RW 19 di Antapani Tengah. Kemudian RW 7 di Sarijadi, Pak. RW 2 di Cipamokolan dan RW-RW yang lain termasuk di Sukamiskin, mereka tidak terpengaruh apapun gitu. Karena sampahnya selesai di sumber. Nah, sekarang ini RW-RW yang dari 1.500-an RW, Pak, yang sudah bisa melakukan pengolahan, per bulan September kemarin sudah 272 RW. Jadi masih sedikit, Pak, masih 17% gitulah ya. Dari 1.500-an itu. Masih ada ya 1.000 sekian lah yang memang perlu kita edukasi gitulah ya. Tapi ini salah satu bentuk bagaimana kalau kita bisa memasifkan ini di RW-RW, maka tadi mau TPA-nya terbakar, bahkan tidak ada TPA pun nggak ada masalah gitu. Itu di sumber, Pak. Kemudian yang kedua yang kita lakukan adalah kita mengeluarkan inwal, Pak, instruksi wali kota yang itu mengatur dan mengikat kepada para ASN, Pak. Jadi di kantor-kantor pemerintahan, Pemkot khususnya, gitulah ya, itu diwajibkan untuk melakukan pengurangan, melakukan pengolahan, sehingga ujung-ujungnya adalah bahwa yang dikirimkan ke TPS itu hanya residu saja. Nah, terkecuali sudah bisa diolah residunya.
Nah, ini berlaku untuk seluruh kantor-kantor yang ada di pemerintah kota, gitulah ya. Makanya sekarang setiap hari itu wajib hukumnya Pak, setiap perangkat daerah untuk melaporkan sampah yang dihasilkan berapa, sampah yang diolah berapa, sehingga pengurangannya berapa. Gitu. Ini tiap hari Pak, karena kita sudah punya aplikasi yang namanya aplikasi Bandung Waste Management gitulah. Ini mengikat kepada ASN Pak. Nah, di luar itu ada yang disebut dengan surat edaran Pak. Surat edaran ini berlaku kepada eksternal, artinya di luar Pemkot gitu Pak. Ya, salah satu contohnya misalnya perkantoran swasta, kemudian juga hotel, mall gitu lah ya, restoran dan lain-lain. Nah, mereka diwajibkan untuk melakukan pengelolaan sampahnya secara mandiri. Terutama adalah sampah-sampah organik. Karena sampah organik ini yang harus cepat diolah gitulah ya. Kalau misalnya sampah organik ini dibiarkan 2-3 hari, ini kan menimbulkan ya lindi, bau dan lain-lain. Jadi mereka para pelaku usaha harus melakukan pengolahannya secara mandiri, terutama organiknya. Kalau bicara yang anorganik dan yang bisa didaur ulang, tinggal sedekahkan saja kepada pemulung atau diserahkan ke bank sampah, itu sudah selesai. Tinggal hanya residunya saja gitulah. Nah, ini yang terus dimasifkan oleh teman-teman sesuai dengan tupoksi dari perangkat daerahnya masing-masing, Pak. Jadi misalkan Disdagin, Pak, dia membina beberapa mall, membina beberapa pusat swalayan, pertokoan dan lain-lain. Ini dibina oleh mereka untuk bisa bagaimana caranya mengurangi. Kemudian Disbudpar juga sama, mereka membina hotel, kemudian restoran, kafe dan lain-lain. Belum Disdik gitu, dengan sekolah-sekolahnya, belum dinas kesehatan dengan rumah sakit, kemudian klinik, apotek dan lain-lain. Nah, dengan dikeroyok banyak begitulah ya, mudah-mudahan kita bisa mengurangi sampah-sampah yang selama ini dikirimkan ke TPA. Karena memang kita punya target, kita ingin menjadi zero waste city. Pak. Nah, kaitan dengan ini Pak, kan kita TPS juga kondisinya sekarang ini bervariasi ya. Saya lihat ada yang sudah berkurang ya, ada yang mungkin ya TPS-nya sudah kosong. Tapi banyak juga TPS yang penuh ya, seperti khususnya di pasar-pasar. Nah, ini kelihatannya apakah memang karena warga sudah mulai sadar sehingga TPS di lingkungan lebih baik, sementara di pasar-pasar, seperti saya lihat di pasar Gelok Tengah itu ya, kemudian juga di pasar BTM ini itu masih sangat besar itu sampahnya. Ini ada kebijakan khusus nggak? Memang problemnya adalah per tanggal 22 Agustus itu TPA ditutup dan baru ada TPA alternatif masih di Sarimukti itu dibuka pada tanggal 1 September. Jadi selama 12 hari itu kita tidak bisa membuang sama sekali. Sementara yang namanya produksi sampah itu tiap hari. Akhirnya sampah-sampah inilah yang menumpuk di TPS-TPS. Yang kemudian secara bertahap Pak, kita angkut karena memang sampahnya belum terpilah Pak. Sampahnya bercampur begitu. Dan ketika sampah bercampur, tidak ada mau orang yang mengolah begitulah ya. Nah, jadi satu-satunya solusi adalah diangkut ke lokasi tempat pembuangan. Baru pada tanggal 1 September itu dibuka untuk zona super darurat dengan pembatasan ritasi. Artinya ritasinya sudah tidak normal gitulah ya. Ini ya betul, ini sampai sekarang masih berlangsung Pak. Jadi ritasi kita ini kalau biasanya satu hari itu sekitar 240 rit Pak. Sekarang ini kita hanya bisa dan memang dibatasi hanya 114 atau 116 rit saja. Setengahnya pun tidak gitulah ya. Tapi bagi kami ya setidaknya bisa mengurangi lah tumpukan-tumpukan yang ada di TPS-TPS ini sambil kita mengedukasi dan memaksa masyarakat untuk bisa mengurangi di sumbernya begitu ya. Nah, jadi sampah lama ini juga sampai sekarang ada beberapa yang belum terangkut. Nah, sementara sampah baru ini kita coba treatment dengan tadi Pak, dengan surat edaran, dengan instruksi wali kota,
kemudian dengan melakukan pengurangan sampah gitulah ya dengan KBS dan lain-lain. Nah, mudah-mudahan strategi ini bisa berjalan dengan lancar gitulah ya. Artinya sampah yang masuk ke TPS itu sudah tinggal residunya saja yang kalau kita lihat proporsinya kan kecil gitu residu gitu lah ya. Proporsi terbesar itu adalah organik. Nah, sampah lama ini kita lihat perkembangan di TPA Sarimukti. Ya mudah-mudahan cepat normal sehingga sampah-sampah yang menumpuk lama ini bisa kita angkut sekaligus juga residu yang barunya. Tapi memang butuh waktu, butuh proses gitu. Tidak pendek juga. Nah, ini ada keluhan juga dari warga Pak ya kaitan dengan proses pengomposan ya, termasuk juga tadi bagaimana memanfaatkan sampah yang masih didaur ulang ya. Jadi mereka juga mungkin terbatas lahan gitu ya. Tadi yang juga bisa didaur ulang mungkin juga relasi dengan pemulung juga tidak selalu ketemu gitu ya. Ini dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri ada solusi nggak untuk ini? Artinya yang sudah mulai mengkomposkan tapi nggak tahu kemudian komposnya dari mana ini. Dan juga tadi yang daur ulang yang mungkin juga tidak ketemu dengan pemulung atau juga masih menumpuk di rumah sebagainya. Jadi untuk masyarakat yang sudah bisa mengolah sampah organiknya katakanlah dengan kompos, itu kita membuka layanan gitu lah ya. Karena TPA Sarimukti ini memerlukan banyak tanah atau kompos untuk menutupi lahan-lahan yang terbakar. Ini luar biasa nih, mungkin juta meter kubik ya yang diperlukannya. Sehingga kemarin saja kami waktu mungkin ada 2 minggu ke belakang, karena kita punya pengomposan di Tegalega Pak. Tegalega saat ini memang sedang diadakan pembangunan untuk TPST-nya. Kita mengirimkan kompos sekitar 73 rit dengan truk yang besar Pak. Dan itu sangat senang TPA di sana menerima itu. Karena sampah-sampah tanah dan bukan sampah ya. Jadi kompos dan tanah ini mereka perlukan untuk menutupi lahan-lahan yang terbakar. Nah, jadi misalkan ada masyarakat yang memang komposnya berlebih, sudah diberikan, sudah dipakai, dimanfaatkan, ternyata masih ada lebih, silakan untuk menghubungi kami. Nanti kami akan kumpulkan dan nanti akan kami kirim ke TPA karena memang TPA membutuhkan itu. Nah, untuk sampah yang anorganik atau sampah yang daur ulang, sebetulnya di wilayah-wilayah itu sudah terbentuk bank sampah unit. Iya, bank sampah unit. Bank sampah induknya sudah ada, yaitu Bank Sampah Induk Kota Bandung, BSI. Ini kantornya ada di sebelah kami, di Babakan Sari juga ada. Nah, ini sudah tersebar di masing-masing wilayah sudah ada Pak. Kalaupun misalnya ada kesulitan atau apa, silakan untuk memfollow Instagram lah, BSI ada Pak di situ. Atau bisa menghubungi katakanlah kantor BSI yang terdekat. Baik itu ada di Babakan Sari ataupun di Sadang Serang atau juga ada di PDU Cicabe, ada juga di Cukang Holis gitulah ya. Kalau memang kesulitan gitulah ya. Dan sebetulnya di kelurahan-kelurahan pun sudah ada bank sampah unit gitulah ya. Nah, itu bisa didekati juga. Tinggal ya kalau memang ada kemauan gitulah ya untuk melakukan proses pemilahan, ya insya Allah gitulah ya kita bisa melaksanakan apa yang menjadi tujuan dari pemerintah. Pak. Terus kalau untuk ini Pak, TPS ya, apakah ke depan itu memang ada rencana, ada semacam, kalau selama ini kan TPS hanya sekedar menampung ya, kemudian diambil oleh sampah dibawa ke TPA. Nah ke depan apakah memang ada treatment atau pengelolaan yang direncanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk TPS yang ada di Kota Bandung? Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa yang pertama solusinya adalah pengurangan di sumber, yaitu di masyarakat atau di RW. Yang kedua adalah dari skala kotanya, Pak. Dari pemerintahnya juga harus bisa ada treatment, terutama di TPS-TPS. Makanya kita melakukan strategi bahwa TPS ini dirubah namanya tidak TPS tapi TPST, Pak. Kalau TPS itu kan tempat penyimpanan sementara. Kalau TPST itu adalah tempat pengolahan sampah terpadu. Artinya sampahnya diolah gitu lah Pak. Mau itu dengan TPS 3R maupun dengan TPST sama-sama saja gitulah ya.
Artinya kita harus merubah TPS yang ada ini menjadi TPS yang memang ada pengolahan di situ, Pak. Nah, untuk tahun kemarin kita sudah dibangunkan satu TPST, Pak, di Cicukang Holis, di mana teknologinya merubah sampah menjadi RDF, Pak. RDF-nya kemudian dibeli oleh pabrik tekstil dan menjadi co-firing batubara. Hanya tonasenya masih kecil, Pak. Hanya 10 ton per hari. RDF ini apa? Kenapa? RDF ini apa? RDF ini bahan bakar pengganti batubara, Pak. Jadi kan selama ini boiler-boiler dari industri itu mempergunakan batubara. Dan ini memberikan emisi yang tinggi. Nah, makanya diperlukan ada energi terbarukan. Nah, salah satu energi terbarukannya itu adalah RDF, Pak. Jadi RDF itu fungsinya ada dua, Pak. Pertama, dia akan menggantikan batubara yang memang emisinya tinggi. Yang kedua adalah bisa menyelesaikan sampah juga, gitulah. Oleh karenanya, pemerintah pusat mendorong, Pak. Ini banyak pabrik-pabrik atau tempat-tempat pengolahan sampah dengan mempergunakan metode RDF ini. Nah, itu di Bandung sudah ada satu, Pak, di Cicukang Holis. Nah, tahun ini pemerintah pusat melalui Kementerian PU sedang membangun dua, Pak. Satu di Tegalega, yang tadi, yang tempat pengomposan itu. Yang satu lagi di Nyengseret. Kemudian tahun depan, insya Allah ada satu, Pak, yaitu di Gede Bage. Nah, totally, kalau TPS-TPS ini ada, insya Allah kita bisa mereduksi sekitar 400 sampai 500 ton dalam sehari gitu lah, Pak. Jadi 30% sama Bandung ya? Betul, betul. Nah, selain itu juga kami mempergunakan beberapa teknologi-teknologi lain. Selain itu, kalau itu yang dari bantuan dari pusat, Pak. Kami juga dari APBD ada, Pak. Kita mereplikasi lah, Pak, apa yang sudah dilakukan oleh Banyumas, gitulah ya. Dimana di Banyumas ini mereka sudah mendeklar bahwa mereka sudah bisa zero waste, gitulah ya. Nah, kita replikasi, Pak. Dimana dengan adanya mesin-mesin, pertama ada mesin gibrik, Pak. Jadi mesin gibrik itu adalah mesin yang bisa memilah sampah. Jadi sampah organik dan sampah anorganik. Nah, sampah organiknya ini sudah dicacah, bisa jadi pakan maggot, ataupun dia bisa jadi kompos juga, Pak. Nah, sampah yang anorganik, yang low value ya. Kalau yang high value-nya sudah diambilin sama pemulung biasanya, Pak. Yang anorganik tadi. Nah, yang anorganik ini kemudian masuk kepada mesin berikutnya, kemudian dicacah, Pak. Ini jadi RDF gitu. Sebagai tadi co-firing dari batubara. Nah, insya Allah di tahun depan mungkin ada 10 lokasi, Pak. Kita alokasikan. Sekarang masih pembahasan di DPRD. Mudah-mudahan tidak berubah gitu lah ya. Karena ini penting, Pak. Kalau misalnya kita bisa memperbanyak TPST, mungkin ke depan, Pak, kita udah nggak perlu lagi TPA gitu lah ya. Karena dengan sistem masih mengandalkan TPA, ya kejadian ini akan terus berulang begitu. Termasuk biaya juga sangat besar ya. Betul, biayanya sangat besar. Lebih baik kita mengurangi di sumber gitu. Kalau misalnya di sumber katakanlah di RW ataupun di sumbernya ini belum bisa, kita selesaikan di TPS gitu. Seperti itu. Berakhir, Pak, barangkali ada pesan yang ingin disampaikan bagi pemangku kepentingan tentang buang sampah ini, khususnya bagi warga kota, Pak. Ya, kalau dari kami adalah yuk kita bareng-bareng menyelesaikan sampah ini dengan kuncinya adalah sampahnya harus dipilah, gitu lah ya. Artinya sampah di masing-masing rumah itu dipilah organik, anorganik, dan residu. Yang organiknya itu diselesaikan di rumah. Sudah banyak metode-metode yang bisa kita lakukan, bisa dengan loseda, bisa dengan wasima, bisa dengan kang empos, bisa dengan komposter, dengan apapun banyak lah ya. Tinggal searching di YouTube atau searching di website itu sudah bisa lah. Nah, yang anorganiknya itu bisa disedekahkan kepada pemulung ataupun disetorkan ke bank sampah yang memang sudah ada di wilayah-wilayah. Tinggal residu saja yang silakan untuk dikirimkan ke TPS gitu. Kemudian yang kedua juga
kita mengingatkan bahwa sampah ini adalah bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah, tapi tanggung jawab dari diri sendiri gitu. Sehingga jargonnya adalah sampahmu tanggung jawabmu, sampahku adalah tanggung jawabmu. Gitu Pak. Ya, terima kasih Pak Kades atas informasi dan wawancara kita pada sore ini. Mudah-mudahan ini menjadi suatu yang bermanfaat bagi warga kota sebagai kontribusi kita dalam penyelesaian persoalan sampah. Sehingga kita ke depan berharap ya Bandung mengelola sampah sendiri dan juga Bandung bisa buka sampah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.